Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 167 sampai 168. Setelah mendengar kata-kata Ao Kian, wajah Ao Seng tiba-tiba menjadi gelap. Astaga, kamu gadis, kamu tidak mendukung Ye Guan karena Ye Guan tampan, bukan? Saya harus mengatakan bahwa dia sakit kepala sekarang. Mungkinkah gadis ini jatuh cinta pada orang lain? Gadis yang jatuh cinta akan diturunkan IQ-nya. Saat ini, Ao Kian berkata dengan lembut, Tuan muda Ye baru saja datang ke alam semesta Guangxuan. Dia tidak memiliki identitas, tidak memiliki latar belakang, dan dia miskin. Sekarang pasti sangat sulit baginya untuk mengolah sumber daya dalam segala aspek, jadi saya ingin untuk memberinya beberapa kristal naga. Jika memungkinkan, kamu juga bisa membawakannya darah Tianlong. Darah Tianlong jauh lebih baik daripada darah naga asli dan akan sangat bermanfaat baginya. Sekarang dia akhirnya mengerti apa artinya mengarahkan sikunya keluar. Mengapa? Ao Seng menghela nafas dalam hatinya, merasa sangat tidak nyaman. Tapi kemudian aku memikirkannya, calon kaisar pedang agung yang masih muda sepertinya tidak buruk sama sekali. Itu dia. Kaum muda harus membuat keputusan sendiri mengenai urusan kaum muda. Ao Seng melambaikan tangannya, kamu bisa mengetahuinya sendiri. Ao Kian berkata dengan cepat, kalau begitu bisakah aku mengambil pengawal ilahi Tianlong untuk melindunginya? Ekspresi Ao Seng membeku, dan dia memelototi Ao Kian. Kamu mungkin juga baiklah serahkan dirimu padanya. Ao Kian memutar matanya ke arah Ao Seng dengan wajah memerah. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tuan Ye dan aku hanya berteman, dan kami belum berkembang menjadi apapun langkah. Oh, aku sangat marah, aku mengabaikanmu. Ao Seng, Sekte Pedang. Ye Guan mengikuti Cao Bai dan yang lainnya ke Jianzhong. Jianzhong tidak berada di Akademi Guangxuan, tetapi di Gunung Xuankong. Dikabarkan bahwa Gunung Xuankong awalnya berada di wilayah selatan seluruh Gunung Xuankong. Gunung itu berpindah ke alam semesta Guangxuan. Gunung Xuankong ditopang oleh Gunung Siwan. Seluruh gunung itu seperti pedang yang terbalik, berdiri di antara langit dan bumi. Sungguh spektakuler. Di belakang Gunung Xuankong, terdapat pegunungan yang tak berujung. Jauh di dalam pegunungan ini, terdengar suara pedang waktu ke waktu. Jianzhong, senyuman muncul di wajah Ye Guan. Dia selalu merindukan tempat ini. Tanah suci di hati para pembudidaya pedang di dunia. Cao Bai tersenyum dan berkata, Saudara Ye, bagaimana perasaanmu? Ye Guan berseru, sungguh spektakuler. Cao Bai tertawa, ayo kita temui kakak senior. Ye Guan mengangguk, oke, begitu kamu datang, berdamailah dan ikuti orang-orang besar. Kamu melirik pria dan wanita di samping Cao Bai. Mereka berdua adalah kaisar pedang. Cao Bai baru saja memperkenalkan mereka. Keduanya sangat kuat. Semua orang bangkit dengan pedang dan sampai ke puncak gunung gantung. Ye Guan melihat sekeliling dan melihat sebuah aula tidak jauh dari sana dengan ketinggian beberapa ratus kaki. Ini bukanlah patung ahli pedang manusia, itu adalah patung seorang pria berkemeja hijau. Di bahu pria itu terdapat seorang pria kecil berbulu putih, yang sangat lucu.
Ye Guan sedikit terkejut. Saudara Cao, bukankah ini ahli pedang manusia? Cao Bai mengangguk. Ini adalah penguasa sekte pedang kita, Master Pedang King San. Ye Guan dengan cepat bertanya dalam benaknya, Tuan Ta, apakah kamu tahu ahli pedang King San? Xiao Ta berkata, saya tidak ingin berbicara dengan Anda, dan Anda ingin menipu saya. Anda sudah menyerah dalam hal ini ide. Ye Guan, Cao Bai melanjutkan, Master Pedang King San adalah ayah dari Master Pedang Manusia. Dia adalah orang yang tak terkalahkan dan kuat. Sayang sekali kita belum pernah melihatnya. Ye Guan melihat lebih dekat pada pedang King San, guru, dan kemudian berkata dalam hatinya, Tuan Ta, keluarga yang ini benar-benar kuat. Dengan 2 generasi ahli pedang dari keluarga yang sama. Anda mengatakan sebelumnya bahwa putra ahli pedang di dunia itu idiot. Tampaknya dia benar-benar kaya dan berkuasa hanya untuk 3 generasi. Tidak sebaik 3 generasi. Ingat kata-kata yang baik, tetapi kamu selalu ingat kata-kata buruk. Ye Guan hendak berbicara. Dan Cao Bai tiba-tiba berkata, Saudara Ye, ayo kita pergi menemui kakak laki-laki. Saat dia berkata, dia menarik Ye Guan ke dalam pedang aula. Begitu dia memasuki aula, Ye Guan melihat seorang pria. Pria itu mengenakan kemeja putih dan rambut panjang. Dan dia hanya punya satu tangan, pedang patah. Melihat pria itu, Cao Bai segera membungkuk dalam-dalam dan berkata dengan hormat, saya telah bertemu dengan kakak senior. Beberapa orang di sekitar Cao Bai juga memberi hormat dengan ekspresi yang sangat hormat. Kakak laki-laki, pria itu berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap Ye Guan. Setelah beberapa saat, dia mengangguk. Lalu dia merentangkan telapak tangannya dan sebuah tanda muncul di depan Ye Guan. Mulai hari ini, kamu adalah muridku dari sekte pedang. Ye Guan ragu-ragu, lalu berkata, saya diinginkan oleh akademi. Pria itu mengangguk, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berjalan keluar aula. Lalu mengangkat kepalanya dan melirik ke arah langit, ayo. Saat suara pedang bergema, pedang patah di tangannya tiba-tiba naik ke langit, langsung merobek langit, melintasi ruang dan waktu, dan tiba di depan Wuyuan Akademi Guangxuan. Semua murid seni bela diri terkejut. Atase militer besar muncul di gerbang Akademi Seni Bela Diri. Dia melihat pedang patah di depannya dan menyipitkan matanya. Chen Guanzi. Pada saat ini, suara kakak laki-laki terdengar dari seluruh alam semesta Guangxuan. Atasemen militer yang hebat. Dalam 1/4 jam, aku akan melakukannya. Jika surat perintah penangkapan adik laki-lakiku tidak dicabut, aku akan datang ke Akademi Seni Bela Diri untuk menantangnya sampai mati. Aku akan membunuh sebanyak mungkin muridku. Di Akademi Seni Bela Dirimu, mendengar perkataan Chen Guanzi, wajah semua murid seni bela diri langsung menjadi geram. Salah satu pemuda tiba-tiba keluar dan berkata dengan marah, Atase, saya bersedia bertarung dengan sekte pedang Chen Guanzi. Dia pernah berada di dunia virtual, dan Chen Guanzi juga pernah berada di dunia virtual. Oleh karena itu, dia mengetahui kekuatan mengerikan Chen Guanzi. Di Wuyuan, saat ini hanya ada 2 orang yang bisa bertarung dengan 1 orang.
Salah satunya adalah orang yang ditakdirkan. Yang kedua adalah Chen Ge dan Ye Guanzi, kepala Akademi Seni Bela Diri. Saat ini, Chen Ge tidak berada di akademi, dan mustahil bagi manusia takdir untuk mengambil tindakan saat ini. Wajah atase militer besar itu menjadi gelap. Dia tidak menyangka sekte pedang akan langsung berpihak pada Ye Guan. Kali ini, pemuda di depan atase militer besar itu berkata lagi, "Atase, saya bersedia bertarung dengan Chen Guanzi itu." Murid seni bela diri lainnya juga berdiri dan menyatakan kesediaan mereka untuk melawan Chen Guanzi, tapi atase militer itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada di antara kalian yang menjadi lawannya. Perintah buronan Ye Guan adalah yang dia gunakan untuk mencegah akademi segera membatalkannya. Tapi sekarang, dia hanya bisa meminta akademi untuk segera membatalkan perintah buronan Ye Guan. Pada saat ini, seorang siswa seni bela diri sangat marah dan berkata dengan suara yang galak, "Jianzong telah bertindak terlalu jauh untuk menindas orang lain." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah pedang yang patah dan berkata, "Chen Guanzi, saya bersedia bertarung denganmu, perbedaan antara hidup dan mati." Bertarunglah. Pedang yang patah itu tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan melintas di lapangan. Kepala siswa seni bela diri itu langsung terbang keluar, dan darah berceceran beberapa kaki jauhnya. Pembunuhan instan, semua orang terkejut. Di kejauhan, wajah atase militer besar itu tiba-tiba menjadi jelek. Dia memandang ke arah langit dan berkata dengan dingin, "Chen Guanzi, jangan pergi terlalu jauh." Di pintu istana pedang, Chen Guanzi memandang ke langit sambil berkata wajah tanpa ekspresi, "Jika atase militer besar tidak senang, Anda juga bisa bertarung dengan saya, pertarungan hidup dan mati." Suaranya menyebar seperti guntur ke langit di atas Akademi Guangxuan. Seluruh Akademi Guangxuan terkejut, apakah Wu Yuan ini akan memulai pertarungan dengan Jianzong? Atase tinggi itu menyipitkan matanya sedikit dan hendak berbicara. Pada saat itu, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan atase tinggi itu. Melihat lelaki tua itu, atase tinggi itu sedikit terkejut, lalu mengepalkan tinjunya. "Tuan Zhang." Tuan Zhang mengangguk. "Kabinet sudah memesan, segera batalkan pesanan yang diinginkan untuk Ye Guan." Atase militer terdiam. Tuan Zhang melirik ke atase militer, lalu berkata, "Atasemen militer besar, jika Anda ingin berperang, lakukan perlawanan saja. Jangan lakukan hal-hal berantakan ini lagi, jika tidak, bahkan jika Anda menang, itu akan menjadi rendahan." Harga, atase militer tinggi Sinbi Kuge memandang ke arah Zhang. "Apakah ini niat kabinet?" Zhang berkata dengan tenang, "Niat saya sendiri." Atase militer terdiam. Zhang tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Di tempat itu, atase militer itu mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Tapi murid Akademi Seni Bela Diri sangat marah. Sekte pedang ini terlalu menggertak dan tidak menganggap serius Akademi Seni Bela Diri. Semua orang melihat ke atase tinggi, yang melihat ke arah Jianzong dan tetap diam. Dia secara alami menyadari bakat Ye Guan. Jika Ye Guan terus berlatih di Jianzong dan memiliki sumber daya Jianzong untuk melatihnya,
sangat sulit untuk mengatakan apakah hasilnya akan menjadi hasil dari pertempuran lebih dari 2 bulan kemudian. Dia menargetkan Ye Guan. Ini jelas tidak mungkin. Sekarang Ye Guan tidak sendirian. Di belakang Ye Guan ada seluruh sekte pedang. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba muncul di tempat kejadian. Orang yang datang adalah orang yang ditakdirkan. Ketika mereka melihat orang yang ditakdirkan, semua orang mengepalkan tangan mereka dan membungkuk dalam-dalam. Saya telah bertemu kakak senior Lu Tian. Lu Tian memandang ke langit dan berkata dengan tenang, "Guru, bukankah sekte pedang ingin menantang bela diri kita Akademi Seni? Kalau begitu ayo bertarung, perang." Mendengar perkataan Lu Tian, semua siswa seni bela diri di lapangan segera menjadi bersemangat dan berteriak serempak, "Kalau begitu bertarung." Hari ini, Akademi Seni Bela Diri diarahkan ke hidung dan diintimidasi Akademi Seni Bela Diri di akademi di masa depan. Lu Tian tersenyum dan berkata, "Sekte pedang, luar biasa. Berjuang, pergi ke tahap hidup dan mati, ujung langit." Di lapangan, sekelompok murid seni bela diri tiba-tiba naik ke langit dan mengejar mereka. Di tempat itu, atase militer tetap bungkam. Dia tidak menghentikannya. Mengapa memblokir? Sekte pedang saat ini terlalu sering menindas orang. Jika Wu Yuan menyerah, setelah hari ini, Wu Yuan tidak akan pernah bisa mengangkat kepalanya di seluruh Akademi Guangxuan. Perang, lalu bertarung. Atase militer besar membuka telapak tangannya, dan sebuah pesan transmisi tiba-tiba naik ke langit dan menghilang di ujung langit. Atase militer yang hebat memandang ke langit dan berkata dengan lembut, "Sudah waktunya kamu kembali dan menunjukkan wajahmu. Jika tidak, orang lain akan mengira Wu Yuan kita tidak punya siapa-siapa lagi." Dengan Jian Zong di panggung hidup dan mati menyebar dengan cepat seluruh Akademi Guangxuan. Pada saat ini, semua jenius di Akademi Guangxuan bergegas menuju platform hidup dan mati. Tidak hanya itu, anak-anak yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga dan sekte bangsawan juga bergegas menuju tahap hidup dan mati pada saat ini. Mereka secara alami berada di pihak orang-orang yang ditakdirkan, sekte pedang, di depan istana pedang. Suara Lu Tian tiba-tiba bergema dari langit di atas Jianzong. "Apakah kamu Jianzong tidak ingin bertarung? Kalau begitu bertarunglah. Semua murid Akademi Seni Bela Diri kami sedang menunggumu di tahap hidup dan mati. Kami akan berjuang untuk kematian. Kita akan bertarung sampai mati. Dengan berkah dari Xuan Qi." Suara ini tidak hanya menyebar ke seluruh sekte pedang, tetapi juga ke seluruh Akademi Guangxuan. Chen Guanzi tampak tenang. Dia menoleh ke arah Cao Bai. "Goyangkan orang, bunuh mereka." Setelah mendengar kata-kata Chen Guanzi, Cao Bai tidak membuang waktu. Dia langsung membuka telapak tangannya dan perintah pedang naik ke langit. Berdengung, seruan pedang tiba-tiba bergema di seluruh sekte pedang. Segera, ratusan cahaya pedang melesat ke langit dari seluruh sekte pedang dan bergegas menuju aula pedang. Dalam sekejap mata, ratusan pembudidaya pedang muncul di depan Chen Guanzi. Kamu melihatnya dan terkejut. Di antara kelompok pembudidaya pedang ini, sebenarnya ada lebih dari 100 pedang abadi yang hebat, dan lebih dari 200 pedang abadi biasa. Sisanya, pada tingkat terendah, semuanya adalah ahli pedang.
Selain itu, ada total 6 kaisar pedang, menambahkan Cao Bai, Yuan Gong dan Qin Sui. Sekte pedang memiliki total 9 kaisar pedang. Kakak laki-laki tertua adalah kaisar pedang kuasi hebat, dan kekuatannya tidak sebanding dengan kaisar pedang biasa. Barisan ini sungguh tak terkalahkan. Chen Guanzi tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Suaranya jatuh, dan dia berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Di lapangan, semua pembudidaya pedang berubah menjadi cahaya pedang dan membubung ke langit. Ratusan pembudidaya pedang menuju tahap hidup dan mati. Platform hidup dan mati Akademi Guanxuan terletak di puncak percobaan. Ini bukan puncak percobaan di dunia tengah Tiongkok, tetapi puncak percobaan Akademi Guanxuan. Seluruh puncak gunung menjulang tinggi ke awan adalah sebuah menara yang panjang dan lebarnya 100.000 kaki. Keempat sudut platform hidup dan mati ini dikunci erat oleh 4 rantai besi besar yang panjangnya 100 kaki. Rantai itu tenggelam di awan dan terkurung erat oleh 4 formasi. Di sekitar platform hidup dan mati, ada ratusan pilar batu yang mencapai langit. Pilar batu ini lebarnya ratusan kaki. Saat ini, setiap pilar batu penuh dengan manusia. Di atas pilar batu yang dipimpin oleh orang di sebelah kiri berdiri sekelompok orang dari Akademi Seni Bela Diri. Jumlahnya ribuan. Pemimpinnya bukanlah Chen Ge, kepala Akademi Seni Bela Diri, tetapi Lu Tian. Ketika dia memutuskan untuk menantang, dia menjadi bos di hati seluruh Akademi Seni Bela Diri. Pada saat ini, ratusan lampu pedang ditembakkan dari langit. Segera, ratusan lampu pedang jatuh ke pilar batu di seberang Lu Tian dan yang lainnya. Pemimpinnya tidak lain adalah kakak senior Chen Guanzi. Mata Lu Tian langsung tertuju pada Chen Guanzi dengan senyuman di wajahnya. Kamu melirik Lu Tian, dan aura orang yang ditakdirkan ini sekarang tak terduga. Pada saat ini, aliran cahaya tiba-tiba muncul di langit. Segera, aliran cahaya ini perlahan jatuh ke pilar batu di belakang Lu Tian dan lainnya. Ini semua adalah perguruan tinggi di Akademi Guangxuan. Selain itu, ada banyak anak sekte dari keluarga bangsawan. Ada aliran cahaya konstan di langit, tapi semuanya jatuh di daratan dan langit. Sama seperti itu, ada puluhan ribu orang lagi di belakang Lu Tian dalam sekejap mata. Tetapi hanya ada beberapa ratus orang di pihak Jianzong. Dari segi jumlah, pihak Jianzong terlalu pendek. Pada saat ini, lebih dari selusin orang tiba-tiba muncul di belakang Jianzong dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Ye Guan melihat ke sekitar selusin orang, dan seorang pria di kepala tiba-tiba mengepalkan tinjunya. Saudara Ye, ini Ye Ming, keturunan dari keluarga Ye di Qingzhou. Petik 2. Ye Guan tertegun sejenak lalu mengepalkan tinjunya. Saudara Ye Ming, terima kasih banyak. Dia tahu bahwa dia memihak sekarang. Adapun bagi mereka yang memiliki keberanian untuk berdiri di sisinya, itu adalah bantuan pada saat dibutuhkan. Ye Ming tersenyum dan berkata, "Sama-sama." Pada saat ini, ribuan orang tiba-tiba muncul di langit. Ketika mereka melihat ribuan orang ini, kedua belah pihak di lapangan tercengang. Ye Guanzi memandang ribuan orang dengan keraguan di matanya. Cao Bai tiba-tiba berkata,
Orang-orang dari Akademi Seni, Nona Ye Guanzi dulunya adalah bos mereka. Tapi sekarang Nona Ye Guanzi di penjara. Mereka tidak memiliki pemimpin, mereka tidak punya pemimpin. Pada saat ini, salah satu pemimpin di antara kelompok mahasiswa seni liberal tiba-tiba menatap Ye Guan. Apakah kamu Ye Guan? Ye Guan mengangguk. Ya, pria itu memandang Ye Guan dan mengangguk, seperti yang diharapkan. Orang yang diminati ketua bisa melakukannya. Hari ini, akademi kami mendukungmu. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin ribuan orang langsung ke pilar batu di belakang Ye Guan dan yang lainnya. Bahkan dengan penambahan orang-orang dari keluarga Ye dan Akademi Sastra, masih ada kesenjangan besar dalam jumlah orang di pihak Jianzhong dibandingkan dengan pihak Lu Tian. Terlebih lagi, semakin banyak orang yang bergabung dengan orang-orang takdir. Dalam waktu singkat, ratusan ribu orang berdiri di belakang Lu Tian. Adapun Ye Guan dan yang lainnya, bahkan tidak ada 10.000 orang. Dari segi jumlah, mereka langsung dihancurkan. Namun dari segi momentum, Jianzhong tidak lemah sama sekali. Semakin banyak orang datang ke sini, dan mereka yang datang semuanya berada di belakang orang-orang yang ditakdirkan. Meskipun ada semakin banyak orang di pihak orang takdir, para pembudidaya pedang di pihak sekte pedang tidak takut sama sekali. Di mata mereka, mereka hanya memiliki keinginan untuk bertarung. Akademi Guangxuan, sekte paling kuat, pada saat ini, auman naga tiba-tiba muncul di langit, dan kemudian ratusan naga surgawi muncul di atas kepala semua orang, dan naga yang menakutkan menyapu satu demi satu. Melihat naga langit ini, sudut mulut manusia takdir sedikit terangkat. Sepertinya klan naga langit ini dibujuk oleh gurunya. Tapi pada saat ini, pemimpin naga surgawi tiba-tiba berubah menjadi seberkas cahaya dan jatuh di samping Ye Guan. Itu Ao Qian-Qian. Ao Qian-Qian memandang Ye Guan dan tersenyum tipis. Tuan Ye, sudah lama tidak bertemu. Ye Guan tersenyum dan berkata, Nona Qian-Qian, sudah lama tidak bertemu. Ao Qian-Qian berkedip, saya hanya dapat membawa beberapa ratus. Ayo, jangan terlalu kecil. Ye Guan tersenyum tipis, terima kasih. Ao Qian-Qian melambaikan tangannya, dan naga surgawi tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia dan mendarat di pilar batu di belakang Ye Guan dan yang lainnya. Melihat pemandangan ini, wajah Lu Tian langsung berubah menjadi dingin. Dia menatap ke arah Ao Qian-Qian, Nona Qian-Qian, apakah ini pilihanmu untuk klan Tianlong? Ao Qian-Qian tersenyum tipis, ya. Bagus. Suaranya tenang, tetapi semua orang bisa merasakan kemarahannya. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan mendarat di panggung hidup dan mati. Dia menatap Lu Tian dan berkata sambil tersenyum, sayang sekali aku tidak bisa membunuhmu di pertempuran pertama itu. Hari, ayo, saya tidak perlu menunggu 2 hari. Beberapa bulan kemudian, mari kita berduel terlebih dahulu sekarang, oke? Duel terlebih dahulu, Lu Tian hendak berbicara, ketika sebuah suara tiba-tiba jatuh dari langit. Apakah kamu pandai bertarung? Waktu dan ruang terbelah, dan seorang pemuda perlahan keluar. Senior Wuming, di lapangan, seorang siswa seni bela diri tiba-tiba berseru. Eksistensi yang menempati peringkat ketiga dalam daftar seni bela diri.
Di Akademi Seni Bela Diri, terdapat daftar peringkat seni bela diri ini. Peringkat-peringkat bela diri ini didasarkan pada kekuatan, dan Wu Ming berada di peringkat ketiga. Dan dia meninggalkan akademi beberapa tahun yang lalu dan pergi ke dunia virtual legendaris. Tidak ada yang menyangka dia akan kembali. Melihat kembalinya Wu Ming, para murid seni bela diri di belakang Lu Tian segera menjadi bersemangat. Wu Ming mendarat 10 kaki jauhnya di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dengan mata dingin. Tidakkah kamu, Sekte Pedang, ingin bertarung? Datang dan bertarung. Aku akan menjadi orang pertama yang datang. Berjuang ke depan. Kematian. Lawan, pada saat ini, Lu semua siswa seni bela diri di belakang Tian tiba-tiba meraung bersama, dan di belakang mereka, para murid dari keluarga dan sekte bangsawan juga meraung pada saat ini. Lawan, suaranya seperti guntur, membubung ke langit dan mengguncang dunia. Ye Guan menoleh untuk melihat ke arah Cao Bai. Saudara Cao, apakah ada proses yang perlu diikuti untuk pertarungan hidup dan mati? Cao Bai berkata, tidak perlu mengikuti prosesnya. Saat kamu menjalani hidup dan tahap kematian, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Ye Guan mengangguk, dan dia menatap Wu Ming. Tiba-tiba, dia langsung menghilang di tempat. Tertawa, sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Kecepatannya sangat cepat sehingga banyak orang di lapangan tidak dapat melihat dengan jelas. Melihat kecepatan Ye Guan, mata Wu Ming tiba-tiba menyipit, dan kilatan keterkejutan melintas di matanya. Dia tidak menyangka bahwa pembudidaya pedang di depannya begitu cepat mundur selangkah. Langkah mundur ini, tubuhnya segera menjadi tidak nyata. Tertawa, Ye Guan menusuk udara dengan pedangnya. Pada saat dia menusuk langit, sosok tiba-tiba muncul di belakang Ye Guan, tapi Ye Guan tidak berbalik. Pedang ini adalah jurus mematikan. Mata Wu Ming tiba-tiba menyusut. Dia tidak menyangka pemuda di depannya telah memperkirakan gaya bertarungnya, dan dia tidak berani gegabah. Ledakan, dalam sekejap, ruang di sekitarnya berubah menjadi sangkar untuk melindunginya, Bikuge-chi baru. Pedang Ye Guan menembus sangkar luar angkasa, dan kecepatannya langsung melambat. Pada saat ini, Wu Ming telah muncul puluhan kaki jauhnya di sebelah kanan. Tetapi begitu dia berhenti, ruang di antara alisnya terbelah, dan sebuah pedang menusuk itu keluar. Wu Ming merasa ngeri. Tiba-tiba dia menangkupkan tangannya ke depan, dan cahaya keemasan bersinar di lengannya. Ledakan, kombinasi ini langsung menutup pedang terbang Ye Guan. Tetapi pada saat ini, ruang di atas kepalanya tiba-tiba terbelah, dan pedang terbang lainnya menusuk ke bawah. Mata Wu Ming langsung menyusut menjadi bentuk sulaman, dan dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya, dharma langit dan bumi. Cahaya keemasan tiba-tiba naik ke langit dari tubuhnya, dan dalam sekejap, bayangan emas besar muncul di atas kepalanya. Sosok langit dan bumi ini langsung menyeret pedang terbang Ye Guan dengan satu tangan. Hukum langit dan bumi, keajaiban kekuatan magis telah muncul. Setidaknya itu adalah kekuatan magis tingkat dewa. Tetapi pada saat ini, di bawah pandangan semua orang, Ye Guan tiba-tiba berjalan menuju Wu Ming. Setiap kali dia mengambil langkah menuju Wu Ming,
pedang terbang akan terbang keluar dari ruang di sekitar Wu Ming. Ledakan, Dharma langit dan bumi Wu Ming bergetar hebat dan dengan cepat mundur. Dan dalam sekejap mata, beberapa pedang terbang lagi keluar. Sama seperti ini, di mata semua orang, Wu Ming mundur lagi, dan Dharma langit dan bumi juga mulai retak pada saat ini. Perbaikan pedang, pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi sangat serius. Di sisi sekte pedang, Chen Guanzi melihat ke arah Ye Guan di bawah dengan kilatan keterkejutan di matanya. Seni pengendalian pedang dapat dipraktikkan sedemikian rupa, sungguh menakjubkan. Ekspresi serius, dia jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ao Qian menatap Ye Guan dengan senyuman di wajahnya. Pria ini menjadi lebih kuat lagi. Di sisi berlawanan, Lu Tian memandang Ye Guan dengan ekspresi sangat tenang. Ledakan, pada saat ini, di mata semua orang, gambaran Dharma langit dan bumi hancur. Ketika gambaran Dharma hancur, Wu Ming merasa ngeri. Wu Ming tercengang saat itu juga hilang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan kalah dari seorang kultivator pedang yang wilayah kekuasaannya jauh lebih rendah dari miliknya. Ye memandang Wu Ming dengan ekspresi tenang, dia melambaikan lengan bajunya dan pedang terbang di antara alis Wu Ming terbang langsung kembali padanya. Ye Guan berbalik dan melihat orang yang ditakdirkan, dan berkata dengan suara galak, "Kamu tidak perlu menunggu 2 bulan, aku akan menguburmu sekarang. Turun dan beri aku waktu." Bersambung.